Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita setelah kita mengucapkan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta taslim kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Waktu salat yang kedua adalah waktu asar. Al-Qadhi Abu Syuja dalam kitab Matan Al-Ghaya wa Taqrib mengatakan wal asru wa awwal waqtiha ziyadatu ala dhillil mithli. Dan waktu asar, waktu masuknya waktu asar adalah ketika bertambahnya bayangan dari bendanya. Artinya bahwa ketika waktu zuhur itu waktu terakhir mengerjakan sholat zuhur adalah ketika bayangan sama panjangnya dengan bendanya, maka ketika sudah bertambah maka ini masuk waktu asar. Dan tentu ketika awal waktu ini disebut dengan waktul fadilah, waktu keutamaan untuk mengerjakan sholat asar itu sendiri. Jadi ketika telah bertambah bayangan ya, sampai sekitar selesai melaksanakan sholat asar dan juga sebab-sebabnya, maka ini dinamakan dengan waktu fadilah, waktu yang dimana diutamakan untuk mengerjakan sholat asar di waktu ini. Kemudian wa akhiruhu fil ikhtiyari ila dhillil mislain. Dan akhirnya adalah, ini tentu yang dimaksud Al-Qadhi Abu Syuja di sini adalah waktu ikhtiyar. Ya, jadi setelah waktu fadilah ada waktu ikhtiyar. Kapan dimulainya waktu ikhtiyar? Yaitu waktu ikhtiyar dimulai dari sama tadi di awal. Ketika masuk waktu fadilah, maka pada hakikatnya waktu ikhtiyar itu juga telah masuk. Namun akhirnya yang berbeda. Akhir dari waktu ikhtiyar kapan? Ila dhillil mislaini. Ketika bayangan itu sudah menjadi 2 kali lipat dari bendanya. Artinya ketika benda yang diletakkan 1 meter, ya, tentu ini di luar daripada zilliz zawal, ya, di luar daripada bayangan istiwa ketika waktu istiwa yang diharamkan untuk sholat. Maka ketika sudah sama, artinya bayangan ini lebih daripada bayangan dari bendanya, maka di sini akhir dari waktu ikhtiyar. Wa fil jawazi ila ghurubi syams. Dan juga waktu jawaz, waktu yang masih dibolehkan untuk mengerjakan sholat asar adalah ila ghurubi syams, sampai pada tenggelamnya matahari. Maka ini waktu jawaz. Nah, nanti para ulama Syafi'iyah menjelaskan, dalam Al-Iqna juga disebutkan, dan juga kitab-kitab yang mensyarah Matan Abu Syuja, bahwa waktu jawaz ini dibagi 2. Satu jawaz bila karoha, boleh tanpa ada kemakruhan mengerjakan di sana. Kemudian ada jawaz bikaroha, masih boleh untuk mengerjakan tetapi makruh. Maka wafil jawaz ila ghurubi syams, yaitu ketika waktu jawaz ini adalah bila karoha, tanpa kemakruhan, adalah sampai pada tenggelamnya matahari, beberapa menit sebelum tenggelamnya matahari. Ketika sudah mulai menguning matahari. Kemudian waktu jawaz tetapi boleh dikerjakan tetapi ada kemakruhan di situ adalah dari ketika matahari mulai tenggelam menguning sampai tersisa waktu katakanlah 5 menit. Itu waktu untuk mengerjakan sholat asar. Katakanlah 4 rakaat sholat asar kita kerjakan dalam waktu 5 menit. Maka ketika diakhirkan sampai waktu itu hukumnya boleh. Ya, masih boleh mengerjakan sholat asar, tetapi di situ ada kemakruhan, al-jawaz ma'al wal karoha. Ada juga waktu al-hurma, waktu yang haram, ya nggak boleh mengakhirkan tanpa uzur, adalah sampai tidak cukup waktu untuk mengerjakan 4 rakaat sholat asar. Ya, nggak bisa cuman mengerjakan 2 rakaat, karena misal katakanlah tinggal 2 menit. Atau tinggal 1 menit. Nah, maka ini waktu namanya waktu hurma. Kemudian berikutnya waktu sholat yang ketiga
adalah al-maghrib. Wal maghribu. Adapun waktu maghrib, ya, maghrib ini artinya adalah tempat terbenam, tempat tenggelamnya matahari. Wa waktuha wahidun, maka waktunya satu. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi diimami oleh Jibril 2 kali, ya, di awal waktu dan di akhir waktu, kecuali di waktu maghrib ini. Itu Jibril mengimami Nabi dan juga Nabi saat itu dalam satu waktu. Hari yang pertama dan hari yang kedua sama. Abu Syuh mengatakan waktunya satu, yaitu ghurubus syams, tenggelamnya matahari. Namun tentu para ulama Syafi'iyah menjelaskan dalam kitab-kitab fikih Syafi'i tentang bahwa maghrib juga sama, mempunyai waktu fadilah, ya, waktu ikhtiar, waktu jawaz. Waktu fadilahnya kapan? Ya ketika sudah tenggelamnya matahari. Sampai kapan waktu fadilah itu? Sampai selesai melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat dan juga hal-hal yang berkaitan dengannya, sebab-sebabnya dan lain-lain. Kemudian ada waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar sama. Waktu jawaz bila karoah, karena waktu maghrib ini sempit, maka waktu jawaz boleh mengerjakan sholat tetapi ada kemakruhan di situ. Ya. Ketika diakhirkan tanpa uzur juga sama. Waktu hurma juga, waktu keharaman untuk mengakhirkan sholat tanpa uzur, yaitu sampai ketika tidak memungkinkan untuk mengerjakan sholat maghrib 3 rakaat. Maka dalam hal ini diharamkan untuk diakhirkan tanpa uzur. Di sini dikatakan wa miqdari ma yu'adzin. Nah, waktu sholat maghrib itu sangat singkat. Ya, kadarnya kurang lebih orang melaksanakan azan, orang berwudu, selesai berwudu, ya, bersih-bersih tentunya. Wa yastur dia menggunakan pakaian-pakaiannya, kemudian dia mendirikan sholat dan selesai mendirikan sholat selama 5 rakaat, ya, sampai 5 rakaat. Ya, kadar seseorang mengerjakan 5 rakaat ya tergantung. Jikalau bacaan yang dibacanya panjang ya bisa sampai 15 menit, ya, atau 10 menit. Nah, artinya bahwa waktunya satu. Ini merupakan qaul jadid dalam madzhab Syafi'i, dalam perkataan Imam Syafi'i. Namun Imam Nawawi dan ulama Syafi'i yang lainnya menguatkan pendapat Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya. Di sini dikatakan wa fil qadimil ladzi rajjahu al-Imam an-Nawawi wa ghairuhu anna waqtaha yamtaddu ila maghrib syafaqil ahmar. Bahwasanya waktu maghrib itu sampai pada hilangnya mega merah. Ketika matahari sudah tenggelam dan hilang mega merah sudah menghilang, maka itu tanda masuknya waktu Isya dan juga berakhirnya waktu maghrib. Berikutnya, wal Isya wa awal waktu idza ghaba syafaqul ahmar. Waktu Isya, awal waktu fadilah adalah ketika hilangnya mega merah, ketika sudah tenggelamnya mega merah yang ada di ufuk barat. Ya, maka ini namanya waktu fadilah. Waktu fadilah sampai kapan? Sampai orang selesai mengerjakan sholat, ya, selesai zikir dan lain-lain. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ila thulutsil lail. Waktu ikhtiarnya adalah tadi sama, ketika masuk waktu fadilah maka masuk waktu ikhtiar. Sampai kapan? Bimudi thulutsil lail, ya, sampai lewatnya sepertiga malam. Sepertiga malam itu ya kita bagi saja maghrib jam 6, misal subuh sekarang jam 4. Ya, tinggal dibagi 3, kurang lebih di jam 1. Ya, sekitar jam 1. Wa fil jawaz ila tulu'il fajri tsani. Nah, waktu yang masih boleh untuk mengerjakan sholat Isya, ya, itu sampai terbitnya fajar ats-tsani. Ya, fajar ats-tsani. Tentu di sini ada jawaz bila karohah, sebagaimana Syekh Labib Najib katakan dalam kitabnya, waktu jawaz bila karohah, waktu boleh tanpa ada kemakruhan adalah sampai pada terbitnya fajar kadzib, fajar bohong. Kemudian jawaz boleh tetapi ada makruh, ya, adalah sampai
batas orang bisa mengerjakan sholat subuh 2 rakaat. Ya. Kemudian waktu hurma adalah sampai orang tidak bisa mengerjakan sholat subuh secara sempurna 2 rakaat. Ya, mungkin 1 menit lagi kemudian terbit fajar yang kedua. Kemudian yang terakhir adalah waktu subuh. Wasubhu awal waktu tulul fajr tsani. Subuh awal waktunya, waktu fadilah adalah ketika terbitnya fajar yang kedua. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ilal isfar. Ya. Dan akhirnya waktu ikhtiar, akhir dari waktu ikhtiar adalah isfar, ketika sudah mulai menguning, ya, sudah mulai nampak cahaya-cahaya kuning di langit di sebelah timur. Wa fil jawaz, dan waktu jawaznya ila tulu isyamsi. Tentunya jawaz bila karoha, ada jawaz bi karoha. Jawaz bila karoha itu dari awal waktu fadilah sampai kapan? Sampai munculnya cahaya-cahaya merah yang muncul sebelum terbitnya matahari. Nah, itu jawaz bila karoha. Adapun jawaz ma'al karoha adalah dari awal waktu. Jawaz bila karoha adalah ketika nampak cahaya-cahaya merah di langit. Sampai kapan? Sampai seseorang bisa mengerjakan 2 rakaat sholat subuh. Katakanlah 2 rakaat kita mengerjakan dalam 4 menit. Adapun waktu hurma, waktu yang diharamkan untuk mengakhirkan sholat, adalah sampai orang tidak mampu untuk menyempurnakan sholat 2 rakaat sholat subuh. Maka ini waktu hurma. Demikian yang bisa kita baca di waktu mawaqitus sholat, waktu-waktu sholat. Semoga sedikit ini bermanfaat. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.